Oke, selamat datang kembali di channel saya, di channel Junior Paseditain. Bagi kalian yang menonton, silakan komen, like, and subscribe terlebih dahulu agar tekan bunyi loncengnya. Oke, hari ini kita di hari Selasa ini kita ada apa ya? Ada sebuah event di mana MotoGP menyelenggarakan tes untuk MotoGP 2024, di mana tes ini bagi kalian yang mau nonton, bagi masyarakat Indonesia bisa nonton di website nonton GP LOL. Nah, di situ ntar ada tuh dari jam 4 sampai jam berapa gitu. Jam 9 atau jam 10. Dari jam 4 sampai jam 11 MotoGP menyiarkan tes pramusim lah untuk MotoGP 2024 di mana. Nah, selain itu juga banyak pembalap yang mati sudah pindah lah di tahun depan kan, mungkin yang kita tahu kayak Luca Marini dari Muni VR46 ke Repsol Honda lah, yang tim Marc Marquez dulu, yang Marc Marquez berjaya banget. Terus juga Marc Marquez juga bersama Gresini Racing Ducati juga kan, udah mati dia sekarang. Akhirnya Marc Marquez bisa merasakan motor Ducati. Terus terus juga apa yang menghebohkan, Alex Rins pindah ke Yamaha. Terus juga muncul wonderkid Moto2, yakni Pedro Acosta yang sekarang udah pindah ke dari Moto2, yang dia udah juara dunia Moto2 2023, udah pindah ke gas-gas T3 lah di sana. Yang mungkin jadi perhatian sampai sekarang bagi gue ini Marc Marquez. Apakah Marc Marquez bisa juara dunia bersama Ducati atau enggak di Gresini Racing? Tentu kalau gue bicara sih, kalau skill ya Marc Marquez nggak diragukan lagi lah. Mungkin dia kan sebagai penerus Valentino Rossi lah, dan mati ambisi dia tuh ada. Cuman ya mungkin performanya nggak sehebat dulu ya. Mungkin banyak sekarang pembalap muda lagi jago-jagonya ya, kayak Fabio Quartararo, terus Franco Morbidelli, Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Alex Marquez juga, dan masih banyak lagi lah. Ya tentu juga ini juga tes pramusim MotoGP 2024 ini kan bertujuan agar membuat pabrikan dari Jepang, yakni dari Yamaha maupun Honda juga, agar bisa bersaing lah melawan Ducati, KTM, dan Aprilia. Yang tentu kita tahu emang motor pabrikan Yamaha dan Honda ini terpuruk lah di MotoGP lah dari tahun kemarin ya. Dari tahun apa ya, gue tahu. Oh ya, 2022 lah. 2022 sampai 2023 tuh momen terpuruk pabrikan Jepang, yakni Honda dan Yamaha lah. Ya kan, kalau terakhir Suzuki kan baru juara dunia kan di zamannya Joan Mir, zamannya Covid di tahun 2020. Ya walaupun dalam itu emang Suzuki lagi konsisten banget ya kan, waktu itu Ducati lagi apes-apesnya, nggak tahu kenapa gitu. Cuman kan kalau sekarang berbeda kan, pabrikan Eropa lagi bangkit di MotoGP lah, kayak KTM, Aprilia, Ducati lah. Ya tentu dengan perkembangan yang sudah ada, membuat Yamaha dan Honda ini harus bangkit lah, dan mati agar bisa bersaing di MotoGP di tahun depan. Tentu dengan motor Honda yang sekarang katanya sudah memakai mesin Screamer. Terus juga katanya juga motor dari Hondanya, pabrikan Honda ini juga udah berubah kan, beda sama motor Marc Marquez, agak sesuai dengan tinggi dari Marc Marquez ini, yakni kan kalau Marc Marquez 169. Nah, kalau Luca Marini ini kan tinggi badan 184, itu juga bisa motor Honda ini agak bisa menyesuaikan dengan uh, pembalap kayak Luca Marini lah. Inilah dia agar bisa bangkit bersama Repsol Honda. Gue juga menantikan di Luca Marini apakah bisa menang di tahun depan bersama Repsol Honda atau tidak, itu sih. Cuma kalau bicara mengenai tim terbaik, ya mungkin kemarin yang mengejutkan Prima Pramac Racing akhirnya bisa menjadi juara konstruktor tim lah, dan mati bisa mengalahkan Lenovo Ducati lah, dan mati. Gue juga menunggu sih kalau apakah Francisco Bagnaia bisa mempertahankan lagi atau gimana lah. Dan selain itu juga yang mungkin tes MotoGP ini, tes MotoGP 2024 ini tujuannya ada manfaatnya juga, yakni membuat motor Jepang agar bisa bersaing lagi lah. Gue juga menunggu batah motor Honda dan Yamaha bisa bersaing lagi lah dengan Ducati, agar bisa kayak zamannya Lorenzo, zamannya Rossi ya, zamannya Stoner, zamannya Pedrosa, itu kan keren lah. Atau zamannya Fantastic Four, gue demen nonton gitu-gituan tuh, yang pembalap MotoGP lah, yang pure skill banget lah.
Kalau sekarang kan ngandelin teknologi yang udah canggih banget lah. Ya itu juga kalau mungkin bicara tes MotoGP 2024 ya, gue menunggu juga sih aksi dari Marc Marquez lah, apakah dia bisa bangkit atau enggak lah. Dan juga dari Francesco Bagnaia lah, kan mungkin dia kan Ducati Corse lah, mungkin dia pasti akan bangkit juga lah. Tentu kalau mungkin mungkin jadi perhatian ya, mungkin ya gue juga berharap yang pembalap lain kayak Alex Rins di Yamaha bisa bangkit juga ya, walaupun kemarin menang sekali doang sih bersama Honda ya waktu di Austin di race, karena Francesco Bagnaia jatuh waktu di GP Austin Amerika. Gue berharap sih bangkit lah. Ya semoga pabrikan Jepang baik Honda dan Yamaha bisa bangkit lah. Ya terus kita, dan sekarang kan mungkin ya, apa ya, bagi Honda dan Yamaha ya emang harus apa bangkit juga di tes MotoGP dulu, apa di tes MotoGP inilah, untuk apa di tahun 2024 agar bisa memenangkan sebuah kejuaraan lah. Ya, terus kabar yang mengejutkan juga dari Luca Marini akhirnya juga pindah ke Repsol Honda, tetapi hanya 2 tahun dari 2024 sampai 2025. Nah ini dia kan, tentu ini gue mengejutkan dari kemarin, dan akhirnya benar Luca Marini pindah ke Repsol Honda. Dan kalau ini beritanya apa, mungkin dia Luca Marini pengen ngetes motor Honda ini kan, yang awalnya apa motor Honda ini kan nggak bisa dikendalikan yang sama pembalap lainnya kayak Jorge Lorenzo, Joan Mir, kayak Paul Espargaro juga kurang, dan mungkin akan dicoba kayak oleh Luca Marini. Apakah dia bisa atau enggak, karena setahu gue Luca Marini pinter sih, kalau gue bilang dia mirip kayak Dani Pedrosa lah, dalam arti tahu kelemahan motor tersebut lah, hampir sama kayak Johan Zarco ya. Johan Zarco sekarang udah di ICR Honda lah. Ya kita tunggu saja gebrakan dari Honda ini kayak gimana ya. Gue juga berharap sih Honda bangkit juga sih, sama kayak Yamaha. Dan terakhir ya, dari tim yang Damati sudah mau apa ya mundur, Damati Crypto Data NFF Racing Aprilia, Damati punyanya Razlan Razali dari Malaysia, yang akhirnya Razlan Razali cabut, dan pasti tim ini akan berganti, tetapi mesin tetap Aprilia. Tim ini tetap namanya Trackhouse Racing, yang punya juga mantan pembalap NASCAR ya, juga dari penyanyi Pitbull. Ya kita tunggu saja tim ini kayak gimana, apakah kayak tim ini konsepnya kayak NASCAR atau gimana lah. Tapi jelas gue dapat info ini dari ya GP Racing Indonesia, dari gpcorner.com dan GP Indonesia lah. Ya oke, itu aja yang saya sampaikan mengenai tentang tes tes pramusim MotoGP 2024. Terus juga Luca Marini dikontrak Repsol Honda selama 2 tahun, dan juga Crypto Data NFF Racing akhirnya bubar lah, diganti dengan tim Trackhouse Racing lah. Ya kita tunggu saja lah. Terus sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.